Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah, kaifa halukum wa kaifa asbahtum? Asa an takunu fi sihhah wal afiyah. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wal afiat. Fi hadhil fursah atsaminah, pada kesempatan yang baik ini, uridu an ahki an khibrati fi ta'allumil lughah al arabiyyah. Saya sedikit mau cerita teman-teman tentang pengalaman saya belajar bahasa Arab. Walhamdulillah al-an qad takallamtu bil lughah al arabiyyah qalilan fa qalilan. Sedikit-sedikit saya sudah bisa ngobrol, bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Ma'annani faqad ta'allamtu hadhihi lughah syahrain. Padahal saya itu belajar bahasa Arab itu cuma 2 bulan teman-teman. Mamtalaktu khibrah fi ta'allumil lughah al arabiyyah siwa hadha. Nggak pernah punya pengalaman di dalam belajar bahasa Arab selain 2 bulan ini saja. Walhamdulillah aydan ladaina dauratul lughah al arabiyyah. Kita juga sudah punya kursusan bahasa Arab lil mubtadiin, untuk teman-teman pemula tentunya. Karena memang saya juga masih pemula di dalam bahasa Arab, maka saya buka kursusan untuk pemula, teman-teman yang masih nol dalam bahasa Arab. Dan kita sudah menyelesaikan ishrina faslan, sudah 20 kelas yang sudah selesai. Alhamdulillah takriban 80 fil mi'ah atau 90 fil mi'ah qad takallamu bil lughah al arabiyyah. Dari setiap kelas yang ada itu 80 sampai 90% mereka sudah bisa ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Bimuddati syahrain faqat, dengan masa 2 bulan saja. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, masa sih gitu 2 bulan bisa ngobrol-ngobrol, bisa bercakap-cakap bahasa Arab? Bisa teman-teman ya. Kuncinya seperti ini. Yang penting kita condong kepada praktek. Karena kalau kita ini masih memahami bahwasanya bahasa Arab ini bitta'allum, dengan belajar, maka tidak mungkin bisa bahasa Arab itu 2 bulan. Kosakata bahasa Arab itu berapa banyaknya ya. Terus tata bahasa Arab itu betapa rumitnya, kan tidak mungkin bisa dipahami 2 bulan. Karena kita memahami bahasa itu dengan belajar ya. Tapi ketika kita memahami bahasa itu bil mumarasah, bit tatbiq, dengan praktek, maka sangat mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab hanya dengan masa 2 bulan saja. Ayuhal ikhwah, qadiman dulu ana uhibbu jiddan ila hadhihi lughah hubban syadidan. Dulu saya tuh sangat senang sekali dengan bahasa Arab nih, ma'annani lam atakallam bil lughah al arabiyyah, dan saya belum bisa ngomong pakai bahasa Arab. Walakinni afrah indama sami'tu ahad yatakallam bil lughah al arabiyyah. Ketika saya dengar ada orang ngomong pakai bahasa Arab, saya senang ya. Walaupun nggak paham. Fatobaan bi anna hadhihi lughah lughatun jamilatun, karena memang bahasa ini adalah bahasa yang indah. Jadi ketika kita mendengar saja walaupun tidak paham, kita merasa senang. Wa ana urid jiddan an ata'allam hadhihi lughah, dan saya ingin sekali untuk belajar bahasa Arab. Tapi saya lihat teman-teman, saya banyak punya teman-teman di pesantren. Mereka sudah belajar bahasa Arab. Setiap hari namanya pesantren kan mesti ada belajar bahasa Arab seperti itu. Dan mereka juga setiap hari belajar qawaid, belajar tata bahasa ya. Bahkan mereka belajar tidak sebentar, bukan 1 bulan 2 bulan, bahkan mereka belajar bertahun-tahun ya. Hasilnya apa teman-teman? Dengan tanpa praktek mereka tetap tidak bisa ngomong pakai bahasa Arab. Walaupun mungkin karena dengan sebab banyaknya membaca teks berbahasa Arab dari kitab-kitab yang mereka pelajari, mereka tetap bisa paham ketika mendengar. Tapi untuk berbicara tetap tidak bisa gitu. Maknanya saya pribadi, saya belum pernah temui teman-teman yang dia ini belajar tata bahasa saja, belajar kosakata saja, tanpa diiringi dengan praktek bisa ngomong pakai bahasa Arab. Saya belum pernah temui. Belajar dari situ teman-teman, ana ata'allam al-lughah al-arabiyyah bi kaifiyatil mumarasah awalan. Maka saya belajar bahasa Arab dengan cara praktek dulu ya. Bagaimana dengan cara praktek? Saya sudah banyak jelaskan di video-video saya sebelumnya, dan di antara video-video yang kita share di channel ini itu adalah cara pembelajaran saya ketika saya belajar 2 bulan gitu. Dan alhamdulillah banyak teman-teman juga yang mengambil manfaat dari
sedikit cara-cara saya belajar bahasa Arab. Ini karena memang ini cara untuk pemula teman-teman. Jadi memang bahasanya kita permudah dan kita juga tidak banyak condong kepada qawaid yang memang qawaid bahasa Arab ini memang qawaid yang tinggi seperti itu, sehingga sangat sulit jika harus difahami oleh pemula. Sementara target di sini adalah bercakap-cakap ya, kecuali memang target untuk memahami kitab, membaca kitab seperti itu. Tapi kita di sini memang kan targetnya cuman bercakap-cakap bahasa Arab. Nah, kemudian setelah faham ini bahwasanya bahasa itu dengan praktek ketika itu tidak bisa dengan hanya belajar saja, maka saya segera cari informasi di mana tempat yang ada suasana praktek. Nah, saya dengar dari teman-teman ada kursusan bahasa Arab di Pare, di Kediri. Nah, di kampung Inggris yang di sekitarnya pun sudah banyak kursusan bahasa Arab. Nah, saya segera berangkat ke sana dan saya masuk ke kursusan Al-Farisi yang dipimpin oleh Ustadz Salman Faroh. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah di Pare, kenal dengan beliau dan kenal dengan kursusan Al-Farisi. Dan teman-teman yang belum belajar bahasa Arab dan ingin ke Pare, juga saya anjurkan untuk belajar di kursusan Al-Farisi. Nah, di sana saya belajar bahasa Arab, tapi tetap saya fokus kepada praktek ya. Di sana masuk 2 kali, saya ingat ketika itu pagi masuk belajar muhadasah. Muhadasah ini isinya kosakata, pembelajaran kosakata dari jam 7 sampai jam 8. Kemudian masuk lagi sore dari jam 4 sampai jam 5. Jadi di sana masuknya yaitu 2 kali saja, itu dari jam 7 sampai jam 8 yang program kursusnya ya. Terus kemudian dari jam 4 sampai jam 5. Jadi sisanya waktunya ini sebenarnya ya untuk praktek seperti itu. Tapi ya namanya suasana ya teman-teman, terkadang mereka habiskan waktu mereka untuk main HP, untuk jalan-jalan. Tapi karena kita sudah bawa prinsip dulu bahwasanya bahasa ini laisat bitta'allum, bukan dengan belajar, walakin bittakallum, dengan berbicara, maka saya betul-betul gunakan kesempatan di sela belajar itu untuk praktek. Maka selesai itu belajar jam 8 ya, teman-teman yang diajak praktek sudah nggak ada lagi, segera saya pergi. Ingat sekali itu dekat Al-Farisi yang dulu, sekarang gedungnya sudah gedung baru, sudah pindah itu. Nah, dulu dekat kursusan saya itu ada musola. Nah, saya pergi ke musola, saya bawa pulpen, bawa buku. Itu bukan untuk nulis kosakata, bukan untuk mutolaah, tapi pulpen dan buku itu saya jadikan teman untuk praktek ya. Jadi misalnya saya hafalkan kosakata madza ta'mal seperti itu, maka saya tanya terus ini pulpen, ya qalam madza ta'mal ya kitab madza ta'mal, sampai ada dinding pun kita ajak praktek, ya jidar madza ta'mal. Taunya baru madza ta'mal saja, tapi setiap ketemu apa-apa ditanya madza ta'mal. Kemudian belajar lagi tentang jam ya, ayatu sa'atil an ya, nanya jam itu kata Ustadz ayatu sa'atil an. Maka setiap ketemu teman tanya jam, ayatu sa'atil an, tanpa ada rasa takut salah, tanpa malu-malu, itu praktek saja gitu. Nah, ini kuncinya di sini teman-teman. Sehingga Masya Allah, ujiannya itu nanti mulailah diejek dengan teman seperti itu, terus disindir-sindir dengan teman. Kita baru mulai mau praktek bahasa Arab, apalagi kita prakteknya masih salah-salah. Nah, teman-teman yang sudah mulai paham qawaid, yang alumni pesantren, maka mereka mulai koreksi ya kalam-kalam kita ya. Nah, di situ ujiannya di dalam belajar bahasa Arab, tapi tetap saja istiqomah, praktek dengan prinsip tidak ada orang yang sekarang ini lancar bisa bercakap-cakap bahasa Arab tanpa adanya kesalahan-kesalahan yang dia lewati dulu. Mestinya orang yang sekarang lancar bahasa Arab dulu mesti banyak salahnya dalam bahasa Arab, dan dia mau terus istiqomah sehingga bisa benar. Karena alhamdulillah dengan mengedepankan praktek itu di dalam belajar bahasa Arab selama 2 bulan lebih sedikit itu, saya sudah bisa ngobrol-ngobrol, sudah bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Nah, sementara teman-teman yang sudah tinggal di sana ada yang 6 bulan, bahkan sudah ada yang 1 tahun, itu gara-gara jarang praktek itu tetap sulit untuk bisa ngomong bahasa Arab. Maka setelah 2 bulan selesai belajar di sana, pulang, nah
tidak sampai di situ teman-teman. Di dalam belajar bahasa Arab ini ya, kita harus terus menjadikan bahasa ini lughatana, seperti itu. Naj'al al-lughatal arabiyyah lughatana. Kita jadikan bahasa Arab ini bahasa kita ya. Maka kita terus cari suasana ya. Minimal itu di HP kita selalu aktif di grup-grup bahasa Arab, dan kita punya teman-teman yang juga siap untuk diajak praktek bahasa Arab seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, banyak juga teman-teman yang lain yang ingin belajar sama-sama di sini. Dan sekarang dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Sulawesi, mereka datang ke sini, ke tempat saya untuk sama-sama kita belajar bahasa Arab di sini. Alhamdulillah teman-teman. Dan kemarin waktu lagi masa pandemi, lagi heboh-hebohnya di bulan Ramadan, saya ingat itu, maka untuk mengisi waktu luang, karena banyak teman-teman yang ingin datang kursus ke kursusan kita, mereka mengeluhkan tempat yang jauh seperti itu. Maka saya punya pikir gimana tetap kita bisa menyebarkan ilmu walaupun sedikit yang kita ketahui ini. Maka saya coba buat video seperti itu, saya share di YouTube ya. Dan memang saya buat video ini sendiri saja dan tidak ahli dalam mengedit video. Maka teman-teman kan di komentar banyak yang sampaikan bahwasanya videonya kurang jelas atau cara pengeditannya kurang bagus. Ya maklum, karena memang nggak ahli di dalam buat video. Niatnya cuman bagaimana bisa sedikit menyampaikan pemahaman yang dipahami sehingga teman-teman bisa ngambil manfaat dari video yang kita buat. Dan ada juga itu yang nyampaikan, Ustadz itu ngomongnya belepotan gitu, belajar bahasa Indonesia aja dulu, jangan belajar bahasa Arab, kan bahasa Indonesia aja masih belepotan. Ya silakan mau berkomentar bagaimana, saya hanya bisa ucapkan jazakumullah khairan. Kemudian ada juga teman-teman yang berkomentar, Ustadz bicaranya muter-muter, jangan banyak basa-basinya seperti itu. Ya saya sampaikan dengan teman-teman afwan, karena memang saya tidak ahli bicara, jadi memang bicaranya masih belepotan ya. Jadi ya semampunya saja, ini saya buat video semampunya. Dan monggo teman-teman yang mau tafadhol, yang mau ambil manfaat dari video saya, silakan. Dan inilah kemampuan saya, cuman sebatas ini. Dan mudah-mudahan semua teman-teman bisa mengambil manfaat dari video-video yang kita buat. Harapannya ini hanya untuk menyebarkan ilmu teman-teman. Nah teman-teman, dengan segala kelemahan saya, dengan segala kekurangan saya, alhamdulillah banyak juga yang yang mengikuti video kita ini. Dan alhamdulillah channelnya sudah mulai dimonetisasi. Dan saya mau sampaikan dengan teman-teman bahwasanya nanti hasil daripada channel kita ini akan kita infakkan kepada Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran ya. Maka teman-teman yang mendukung channel ini, teman-teman yang subscribe, yang share secara tidak langsung, maka teman-teman sudah membantu pembangunan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Afwan sekali lagi kepada seluruh teman-teman atas segala kekurangan yang ada di video-video ini. Terus para ustadz-ustadz ya, yang ahli di dalam bahasa Arab, saya pemula, ana mubtadi fi hadhihi lughah, ana arju irsyadakum fi ta'allumi hadhihi lughah wa fi ta'limi hadhihi lughah. Selalu saya minta bimbingannya di dalam pembelajaran bahasa Arab. Wa ana arju aidan ilallah kay astati an atakallam bil lughah al arabiyyah jaydan, wa nahnu nata'allam hadhihi lughah li ajli fahmil Quran wa li ajli fahmil ahadits. Hakadha kita juga niat belajar bahasa Arab ini nantinya untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Ilal liqa, ditunggu video-video berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki video-video berikutnya dan teman-teman bisa lebih memahami pelajaran yang kita share. Jazakumullah khairan.